Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk tema 5, subtema 3, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 109 ya. Bu Ema akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam bacaan dengan baik. Kedua, menulis informasi dari teks bacaan dengan tepat. Ketiga, menemukan informasi penting dalam bacaan dengan baik. Keempat, menceritakan kembali teks yang telah dibaca dengan tepat. Kelima, menemukan kosakata tentang cuaca. Dan keenam, membuat kalimat dengan kosakata yang baku. Baik, kita buka halaman 109, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perubahan cuaca tak dapat dihindari karena hal ini adalah peristiwa alam. Tindakan yang dapat dilakukan manusia adalah menghadapi perubahan cuaca. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, menyediakan payung sebelum musim penghujan, menyiapkan kipas angin ketika cuaca panas, dan sebagainya. Baik, kita akan membaca surat dari Ridwan untuk adiknya Ahmad ya. Untuk adikku Ahmad di Surabaya. Halo adikku Ahmad, bagaimana keadaanmu, ayah, ibu, dan keluarga di Surabaya? Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak sedang libur kuliah, tetapi belum bisa pulang ke Surabaya. Kakak bersama teman-teman sedang mendampingi para nelayan untuk mencari mata pencaharian selain mencari ikan. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak bisa melaut. Perubahan cuaca di Yogyakarta menjadikan ombak lautan sangat tinggi disertai badai. Keadaan ini juga belum diketahui kapan berakhirnya. Oleh karena itu, para nelayan harus mencari sumber penghasilan lain, misalnya membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau beternak. Mudah-mudahan ombak di lautan segera normal dan para nelayan dapat kembali melaut. Sekian dulu kabar dari kakak. Salam sayang dari kakakmu Ridwan. Baik, setelah kita membaca surat dari Ridwan tadi, kita dapat merangkum isi surat tersebut. Yang pertama, ceritakan Ridwan. Yang pertama adalah tentang perubahan cuaca yang menyebabkan ombak besar di sepanjang pantai selatan. Silakan kalian isi ya di halaman 111. Kemudian, kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan, yaitu tanggal 12 Oktober 2018 di Yogyakarta, sesuai dengan suratnya Ridwan ya. 3. Siapa yang diceritakan dalam surat, yaitu para nelayan. Keempat, bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan, yaitu para nelayan mencari sumber penghasilan lain. Kelima, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Karena adanya perubahan cuaca. Silakan kalian catat di buku paket ya, di halaman 111. Lalu kita lanjut di halaman 112. Di sini ada barang-barang atau kelengkapan yang dibutuhkan pada saat-saat cuaca panas maupun cuaca hujan. Silakan kalian tulis di dalam kolom ya, yang mana yang digunakan pada cuaca hujan, yang mana yang digunakan pada cuaca panas. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya yang ada di atas dan kalian tulis di dalam kolom. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman 119, yaitu proses terjadinya hujan. Baik, proses terjadinya hujan sendiri terjadi karena adanya panas matahari yang menyebabkan air di permukaan bumi, baik itu air danau, air sungai, maupun air laut, menguap ke udara. Itu disebut dengan evaporasi ya. Ketika penguapan itu disebutnya evaporasi. Lalu uap air tersebut mengalami yang disebut kondensasi atau pemadatan sehingga terbentuklah awan-awan ya. Awan tersebut yang tadinya kecil-kecil terbawa oleh angin ya, sehingga membentuk awan yang lebih besar. Lalu bergerak ke langit. Nah, sehingga suhunya itu semakin rendah. Semakin dingin itu sehingga membuat awan itu menjadi gelap ya. Karena akibat awan itu sudah kebanyakan air ya, sudah mereka itu menampung banyak air, dia tidak bisa menampungnya lagi sehingga dia menurunkan butiran-butiran yang disebut dengan hujan. Hujan itu sendiri nanti airnya akan kembali lagi ke permukaan bumi, baik itu ke air tanah, air danau, dan nanti akan kembali ke air laut. Baik, kalau sudah kalian buka halaman 133. Di sini kalian mencatat di buku tulis saja ya. Nah, sebenarnya di sini ada bacaan di halaman 131 tentang dampak perubahan cuaca. Nah, kalian baca dulu ya. Kemudian Bu Emma sudah menemukan ada 10 kalimat, 10 kosakata ya, dan juga artinya.
Lalu sudah Bu Ema membuat juga kalimatnya. Contoh nomor 1, lembab. Lembab artinya mengandung air. Kalimatnya, ruangan di kamar mandi sangat lembab. Kedua, aktivitas, itu artinya kegiatan. Contohnya, kalimatnya adalah perubahan cuaca ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Ketiga, iklim, artinya keadaan rata-rata cuaca. Kalimatnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Keempat, terik atau sangat panas. Kalimatnya, suhu udara siang hari terasa panas dan terik. Baik, silakan kalian tulis di buku tulis ya, 1 sampai 10. Kalau sudah, kita akan masuk ke tugas berikutnya. Tadi yang pertama Bu Ema udah bilang merangkum isi surat di buku paket halaman 111 sesuai dengan yang ada di video tadi. Kedua, mengklasifikasikan barang-barang sesuai dengan cuacanya ada di halaman 112. Ketiga, menulis proses terjadinya hujan. Kalian tulis di kolom halaman 122 ya. Di halaman berikutnya tulis sesuai dengan bahasa kalian. Keempat, menemukan kosakata tentang perubahan cuaca dan ditulis di buku tulis halaman 133. Kelima, membaca teks halaman 143 dan menjawab soal halaman 140. Baik, sekian dulu tugas dari Bu Ema hari ini. Semoga kalian semua dapat mengerjakannya dengan lancar dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.